Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang ibu tanyakan, kalau wilayah-wilayah yang jadi destinasi wisata itu sebenarnya adalah bekas yang dihukum diadab oleh Allah yang diceritakan di dalam Al-Quran, kenapa kemudian itu menjadi tujuan wisata tur yang kita lalui? Ya, jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa ada sisi bisnis, ya kan? Ya, ada sisi bisnis di dalam perjalanan wisata yang kita lalui. Nah, sisi bisnis itu adalah daya tarik tersendiri, ya, supaya orang tertarik untuk mengikuti program-program travelnya. Tapi jelas kita perlu ingat bahwa wilayah-wilayah itu sebenarnya kalaupun jadi sisi bisnis yang menjadi wajib, tetap bagi kita pribadi itu adalah opsional. Jadi kita boleh milih, kita boleh ikut, atau kita boleh tidak ikut. Tapi biasanya kalau sudah bayar, sayang tidak ikut. Ya. Travel yang halal travel atau yang muslim travel, tetap mereka menjadikan wilayah itu sebagai destinasi wisatanya. Cuma memang sayangnya adalah pemahaman dari tour leader atau pemahaman dari pembimbing travel itu yang mungkin belum sampai kepada jamaah yang dibawa atau wisatawan yang dia diamanai untuk membimbingnya, ya. Sehingga harusnya perlu ada pemahaman bahwa wilayah ini dahulunya begini-begini, wilayah ini melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian bekas jejak sisanya masih ada, sehingga menjadi pelajaran kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Foto selesai pulang, kan begitu, ya kan? Nah, tapi kalau kemudian terlalu lama, kemudian berfotonya juga lama, bahkan mungkin ada yang mau bermalam dan lain sebagainya, khawatirnya wilayah yang bekas dihukum oleh Allah bisa memberikan energi negatif, kan begitu. Wong kita di Mekah, di Madinah itu kan energi positif semua, ya kan? Tapi begitu ke wilayah situ, energi negatifnya lebih banyak. Kalau kekhawatiran Rasulullah SAW, hati-hati, jangan-jangan muncul azab lanjutan. Ya, jadi bagi yang mau mengadakan perjalanan, paling tidak kita perlu pahami wilayah itu wilayah apa, lokasi itu bekasnya apa, pembimbingnya apakah memberikan pemahaman, sehingga kita tidak bisa berharap banyak dari destinasi karena kita bukan privat ikut rombongan, tapi kita bisa membentengi diri kita supaya kita tidak terbuai atau terlalu lama atau terlalu nyaman dengan wilayah tersebut. Saya ambil contoh Taif, Bapak Ibu sekalian. Semua travel umroh pasti sekarang umroh plus Taif, tapi semua melupakan bagaimana Taif itu adalah sebuah kota, sebuah masyarakat yang menolak dakwah Nabi, yang melempari Rasulullah SAW sampai berdarah-darah. Sisi sejarah historis
yang membuat mengingat kita ini kota yang menolak Nabi, diganti dengan kereta gantung, mobil gantung, ya, dengan wahana itu, ya, dengan parfum, ya kan, sama makan nasi mandi, kan begitu ya. Jadi orang ingat Taif itu yang diingat itunya, ya, bukan kisahnya, ya. Inilah yang membuat kita menyesal, ya. Apalagi memang Saudi Arabia terkait tempat-tempat bersejarah mereka itu sangat ketat. Karena kalau kita pengen tahu Taif itu di mana yang menolak melempari Nabi, wilayah itu ditutup, tidak boleh berlama-lama, dibatasi, ada pagernya dan ada peringatannya. Tapi alhamdulillah saya kemarin berhasil memaksa sehingga bisa mampir ke Masjid Adas, berhenti dan foto, ya, walaupun biasanya itu hanya dilewati saja. Unik, Saudi Arabia yang Taif nggak boleh lama-lama, ya, tapi yang Al-Ula itu boleh sampai bermalam di sana, Bapak Ibu, ya kan? Nah, tapi itulah kebijakan sebuah negeri. Maka bentengi diri kita dengan pemahaman ilmu yang benar. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari berbagai macam hukuman Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang pertama yang saya tanyakan, tadi ada ada informasi 13 Rasul yang berdakwah di Sabah. Mohon nanti disinggung, dijelaskan dari 13 yang kita hafal itu Nabi Sulaiman. Yang kedua, karena sangat menarik sekali sejarah peradaban Islam hubungannya negara-negara, mohon ada apa ya, metode-metode yang bisa lebih menarik kalau kita sampaikan ke anak-anak yang sesuai perkembangan usianya. Kalau ini tadi insya Allah untuk generasi muda kita ya, pemuda dan sebagainya. Untuk anak-anak di bawahnya dengan metode apa agar beliau sejak awal sudah mengetahui. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 Nabi, 315 Rasul. Nabi pertama Nabi Adam, Rasul pertama Rasul Nuh, Nabi dan Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25, dan yang diceritakan dalam hadis itu hanya 2. Tetapi pembahasan al-imanu birrusul, iman kepada rasul-rasul Allah, kita mempunyai kewajiban mengimani nabi-nabi dan rasul-rasul yang diceritakan maupun yang tidak diceritakan. Jadi secara spesifik siapakah 13 rasul tersebut di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Kita bisa ambil sumbernya dari Taurat dan Injil. Tapi ini pun kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, ya. Maka cuma yang secara pasti penting, semua nabi dan rasul rata-rata wilayahnya adalah di sana. Ya, jadi nggak pernah ada di Jawa. Saya khawatir ada yang kena seruan ternyata Nabi Sulaiman dari Sleman, Yogyakarta, ya. Nah, jadi itu nanti terlalu lebay. Jadi, semua wilayah di sana. Wallahu alam siapakah nabi tersebut, ya kita tidak tahu karena memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tapi kita imani, ya. Dan rata-rata nabi dan rasul itu dari wilayah sana, ya. Kebanyakan dari wilayah Syam, ya. Kalau dari Jawa
itu adanya nabi tapi nabi palsu. Ya, itu kalau Jawa. Jawa ini nggak ada nabi. Kalau raja ada, raja Jawa. Ya, kan? Siapa raja Jawa? Gak tahu saya Bapak Ibu ya. Jangan sebut-sebut pokoknya ya. Nah, terkait bagaimana ini tantangan kita Bapak Ibu ya. Anak-anak kita lebih kenal dengan animasi, lebih kenal dengan superhero palsu bikinan barat ya. Mereka lebih kenal dengan segala sesuatu yang sifatnya visual. Maka tantangan kita hari ini, mari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran kita coba ceritakan kembali dengan visual, entah dengan animasi ataupun dengan komik cerita bergambar sesuai dengan batas-batas syariatnya. Memang sudah ada, tetapi yang terjadi belum terlalu menarik, masih kalah dengan animasi-animasi bikinan orang-orang di luar Islam. Maka tantangan bagi siapapun yang berkhidmat di dalam agama ini, mari jangan sampai anak-anak kita lebih kenal yang tidak sepatutnya dikenal daripada yang ada dalam agama kita. Remaja kita tidak kenal Nabi Muhammad, tetapi mereka lebih kenal artis aktor Korea. Naudzubillah ya. Maka di sini perlu ada upaya secara terstruktur ya, yang berkelanjutan ya, perlu kerja sama semua pihak supaya yang menghiasi bacaan dan film yang dilihat anak-anak kita itu yang mendapatkan pelajaran di dalam Al-Quran ya. Jadi kita harus punya kader yang kita sekolahkan, kuliahkan di bidang animasi, di bidang teknologi informasi, di bidang desain kreatif, bukan untuk mencari penghidupan saja, tetapi mereka bekerja keras. Kisah-kisah dalam Al-Quran mereka buat, mereka modifikasi dalam bentuk animasi yang menarik, dalam bentuk cerita bergambar komik yang menarik sesuai dengan batas-batas syariatnya. Mudah-mudahan itu upaya kepada kita ke depan supaya mereka tidak salah meneladani tokoh-tokoh di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pun cekap nih. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua istiqomah di jalannya ya, keteguhan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi negeri yang kita cintai ini, memberikan bimbingan kepada pejabat-pejabat baru yang baru saja dilantik, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini, agar terus bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, untuk manusia yang ada di seluruh dunia, sampai akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-matlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma asfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma anzil alaihim nasran aziza wa anzil
alaihim fathan mubina. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin adh-dhalimin al-ghasibin. Allahumma alaika bi Zionis Nazi Israel. Allahumma alaika bi Binyamin Netanyahu wa Jubiden. Allahumma harriril masjidal aqsal mubarak min aidil kuffar. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.